an Amir bin Sa'ad an abihi, dari Amir bin Sa'ad an abihi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasabbaha, barang siapa yang makan pagi, makan pagi yang pertama, tasabbah itu makan pagi yang pertama sebelum perut itu diisi sesuatu, sebelum perut diisi sesuatu, jadi makan pagi yang pertama sebelum makan yang lainnya. Kalau kita kulla yaumin, setiap hari, sama tamaratin ajwatin atau sama tamarati ajwatin, sebagian mengatakan itu mudhaf ilaih, 7 korma ajwah. Kalau ada orang sebelum makan sesuatu mendahulukan makan korma, 7 korma ajwah, lam yadhurhu, maka tidak akan membahayakan orang tersebut fi dzalikal yaum, sepanjang hari itu, summun, racun, wala sihrun, dan sihir. Baik, ini lihat makan kurma, kurma ajwah. Ada satu jenis kurma namanya kurma ajwah. Yang makan kurma ajwah 7 sebelum perutnya diisi sesuatu, maka ini menjadi sebab dia itu terhindar dari yang namanya racun sama sihir. Para ulama membahas apakah karena khasiatnya kurma itu. Ulama menjawab karena doanya Rasulullah. Yani doanya Rasulullah. Jadi dikembalikan kepada doa Nabi mendoakan. Jadi karena doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi berkah. Maka ini kurma, kurma ajwa. Di sini susah kurma. Ya sebisa mungkin kalau suatu ketika kita punya kurma, makan kurma, kurma ajwa dengan niati mengikuti Rasulullah SAW untuk mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Bahkan sebagian menjadikan itu obat. Yang mungkin merasa dirinya ada orang, tapi jangan dikit-dikit urusan sihir ya. Orang hidup bukan dengan sihir. Ada orang gampang dikit-dikit kena sihir. Saya kena sihir, pusing aja kena sihir. Pusing dikit kena sihir, sakit dikit kena sihir. Apa itu? Orang mukmin tidak boleh terlalu kepikiran hal-hal semacam itu. Nabi sudah memberi kepada kita penangkal-penangkal sihir. Yang kita baca tadi juga, a'udzubillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu adalah termasuk penangkal-penangkal yang demikian itu. Dan sepantasnya kita merasa takut. Kalaupun seandainya seorang muslim mukmin kena sihir, karena sudah membaca doa-doa semacam itu, tidak akan berpengaruh kepada apapun pada dirinya. Tapi saya baca sihir saya baca itu masih kena. Ya gimana tidak kena, wong kamu lebih percaya kepada tuang sihirnya daripada doanya Rasulullah. Masa ustadz masih bingung atau seorang santri baca doa itu selesai. Termasuk kalau makan kurma ini dengan penuh keyakinan, yang berbicara Nabi, hadis sahih, benar Rasulullah, didoakan Rasulullah. Maka diantaranya termasuk untuk pengobatan bagi, tapi jangan dikit-dikit sihir ya, bagi yang memang ada tanda-tanda dia kena sihir atau keracunan, makan kurma ajwa di pagi hari sebelum makan segala sesuatu. Baik, ini adalah riwayat dari baginda Nabi SAW, dan tinggal kita percaya saja, sebab yang mengucapkan adalah siapa? Bukan seorang dokter, bukan seorang pakar laboratorium, orang yang dapat wahyu langsung dari Allah, yang menjadikan pakar kedokteran itu tahu, yaitu Allah. Ini tentu lebih perlu kita percaya daripada omongan seorang dokter, karena yang berbicara adalah nabinya para dokter. Masa masih percaya dengan, kalau kita percaya dengan urusan dokter, memang harus urusan medis kita percaya kepada dokter, urusan medis kita percaya kepada dokter. Tapi kalau sudah yang mengucapkan Nabi, itu di atas omongan dokter.